Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Kali ini ataupun di video ini saya akan memberikan racun kepada teman-teman semua yang menonton video ini tentang rekomendasi lighting mini yang sedang populer untuk sekarang. Sebenarnya sih udah banyak youtuber lain yang udah duluan nge-review. Ini dia lighting mininya, Ulanzi Vijim VL120 RGB. Kelihatan memang untuk soal lighting ini kecil banget atau mini banget, tapi menurut saya ini udah menghasilkan produktivitas kita di bidang multimedia cukup baik di kelasnya dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi bagi kalian yang sedikit bingung tentang brand si Ulanzi ini, jadi ya mereka sudah banyak memproduksi beberapa produk-produknya di bidang gear-gear seperti kamera ataupun multimedia lainnya. Jadi kalau kalian penasaran juga dengan soal Vijim ini apa, jadi sebenarnya itu sama-sama brand ya. Jadi mereka ada kerjasama gitu. Vijim ini merupakan turunan dari si Ulanzi. Jadi sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Let's go. Oke, jadi ini dia untuk lightning mini dari Ulanzi Vijim 120 RGB. Jadi terlihat dari boxnya memang terbilang cukup simple, mini, karena ya ini terbilang adalah lightning yang mini aja. Kalau kita lihat dari beberapa selling pointnya, kenapa saya harus membeli sebuah VL120 RGB ini? Kita bisa lihat untuk selling pointnya di sini. Untuk color white balance-nya bisa dari 2500 Kelvin. Kalau kita ketahui warnanya itu sedikit warm ya, kuning-kuningan gitu, dan bisa dimaksimalkan hingga 9000 Kelvin. Jadi warna putihnya itu memang benar-benar putih terang gitu. Lalu untuk soal baterai, ini udah bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama karena dia udah built-in di baterai 3100 mAh. Selanjutnya udah ada HSI control yang udah support RGB. Ini nih yang bikin VL120 RGB ini jadi lebih keren karena dia udah support warna-warna ya. Jadi ada banyak warna dari settingan 0 sampai dengan 360 derajat untuk warnanya yang bisa kalian setting sesuai dengan keperluan kalian. Oke, langsung aja kita re-unboxing terlebih dahulu untuk melihat kelengkapan apa aja yang tersedia di dalam boxnya. Yang pertama sekali kita dapetin buku manual, satu unit VL120 yang udah plus dengan silikon diffusernya. Lalu ada cold shoe adapternya dan kemudian ada kabel charging USB to Type-C. Oke, jadi ini dia untuk penampakan dari VL120 RGB. Terlihat compact dan cukup praktis ya untuk dibawa kemana-mana karena ukuran dimensinya aja ada di ukuran 10,5 cm dikali 6,5 cm dikali 2 cm. Dan bobotnya cukup terbilang ringan juga, ada di 120 graman aja. Ya udah bagus. Soal finishing ataupun build quality yang dimiliki ini udah cukup solid ya, walaupun masih terasa cukup plastik. Ya udah bagus lah menurut saya. For information juga untuk soal warna dari VL120 RGB ini, kalian bisa pilih warna hitam matte seperti ini atau kalian bisa juga pilih yang warna putih. Jadi sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Sebagai detail yang paling memukau dari VL120 RGB ini yaitu adalah penempatan dari LCD display mininya. Dia udah punya LED display mini yang memang terbilang cukup mini tapi cukup bermanfaat di sini, yang dimana teman-teman bisa gunain layar ini untuk melihat sisa dari indikator baterainya, kemudian juga bisa melihat settingan atau mode apa aja yang sudah digunakan maupun settingan-settingan lainnya. Jadi cukup bermanfaat dengan adanya LED display mini seperti ini. Selanjutnya masih di bagian belakang teman-teman bisa melihat ada sampel di sini ya, sampel warna. Jadi nanti bisa kalian setting pas di bagian mode RGB-nya dari mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat untuk perpindahan warnanya. Kemudian untuk di bagian atas terdapat port input charging Type-C untuk charging senilai 3,7 volt untuk si Ulanzi VL120 RGB ini. Selanjutnya untuk di bagian bawah terdapat lubang screw seperti ini untuk kita sandingkan atau kita pair ke kamera sebagai selfie kamera ataupun menggunakan tripod. Jadi bisa disandingkan ke tripod. Sayangnya di sini untuk yang
versi Ulanzi 120 RGB ini bagian belakangnya belum memiliki magnet. Jadi seharusnya ada beberapa produk-produk dari Ulanzi yang lampu seperti Lightning Mini ini udah bisa dicantumkan di bagian-bagian besi ataupun metal. Jadi tinggal dicantumkan aja. Tapi ini sayangnya tidak bisa. Untuk di bagian sisi lainnya atau di bagian sisi samping, di sini ada 3 buah tombol. Yang pertama itu adalah tombol power. Jadi di sini tombol power ya pastinya untuk menyalakan ataupun mematikan si lampu ini. Kemudian fungsi tombol power ini juga bisa untuk mengganti ataupun switch dari mode yang tersedia di VL120 RGB ini. Kemudian ada 2 tombol drag ataupun sliding gitu di bagian atas, di bagian tengah dan bagian bawah. Jadi bisa di slide aja untuk mengatur bagian saturationnya, perbedaan warnanya, dan untuk tombol di bagian bawah itu dia untuk mengatur kecerahan layar dari setiap mode yang sedang digunakan. Oke, pertanyaan pertama dari soal VGIM VL120 RGB ini, apakah cahayanya cukup terang? Menurut saya untuk soal Lightning Mini seperti ini cahayanya udah cukup terang ya, karena tersedianya pencahayaan 120 pieces LED yang tersedia di VL120 RGB ini. Kemudian kalian juga bisa untuk mengatasi supaya cahayanya itu lebih rapi, bisa menggunakan silicone diffuser yang sudah tersedia di dalam paket pembeliannya. Jadi dengan adanya silicone diffuser ini supaya cahayanya itu lebih merata. Jadi kita cobain aja untuk cara pemakaiannya. Untuk bagian pencahayaan lightningnya ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi selain cahayanya itu merata pada saat kita gunakan ala-ala rim light ataupun fill light gitu, supaya si talent juga enggak silau lah dengan adanya langsung menggunakan LED-nya gitu. Jadi dengan adanya seperti silicone diffuser ini cahayanya lebih merata dan tidak menyilaukan si talent. Jadi lebih bagus. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat beberapa fitur mode yang terdapat di Ulanzi VL120 RGB ini. Simpelnya dia ada 4 mode ya yang bisa kita setting, bisa kita switch. Jadi sebelumnya kita akan nyalain dulu ya. Kita tekan tahan untuk powernya. Oke. Nah, di sini yang pertama sekali yaitu adalah mode CCT. Nah, jadi dia ini CCT ini bisa mengatur white color ataupun white balance-nya. Jadi yang seperti kita lihat tadi kita bahas, dia bisa dimaksimalkan dari 2500 Kelvin ke 9000 Kelvin. Jadi perbedaannya itu seperti ini. Kita akan drag aja di bagian sini. Nah, kita akan maksimalkan terus sampai dengan 9000 Kelvin. Jadi kalau tadi 2500 Kelvinnya itu warm dan 9000 Kelvinnya itu dia white cold seperti ini ya. Nah, untuk di bagian bawahnya kalian bisa setting di dragnya untuk kecerahan dari warnanya. Nah, seperti ini sampai dengan 0% dan bisa dimaksimalkan hingga 100% untuk penerangannya. Untuk mode selanjutnya dari CCT kita akan switch di bagian sini sekali. Nah, tombol power, dan kita telah masuk ke mode RGB. Nah, dari Ulanzi VL120 RGB ini memang untuk soal RGB dia bagus banget colornya. Di sini ada hue-nya, sebuah simbolnya. Teman-teman bisa melihat dulu atau pahami warna-warna yang tersedia di sini. Di sini untuk warna merahnya itu ada di 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi bisa sesuaikan aja warnanya yang tersedia pada sampel ini. Contohnya kayak gini. Kita akan atur color hue-nya dari 1 ya, dari 0 terus 3, kita ikuti terus ya, jadi dia perubahan warnanya terus berubah ya. Oke, kita lanjut untuk mode selanjutnya. Nah, yaitu di sini ada mode yang namanya HSI. Jadi color dari RGB tadi bakal di stop dan diatur untuk saturationnya. Kita akan coba. Nah, di sini 46 untuk posisi pertengahannya kita akan naikkan hingga 100%. Dia bakal terus berubah untuk settingan warnanya. Nah, seperti ini. Kita lanjut untuk mode selanjutnya. Nah, itu ada mode scan. Nah, di sini skenario ya. Di mode skenario ini ada 20 mode pada Ulanzi VL120 RGB ini. Untuk mode yang pertama atau skenario yang pertama di sini itu adalah cop car ya, mobil polisi gitu. Jadi kurang lebih modenya seperti ini.
teman-teman bisa lihat juga. Selanjutnya kita akan coba di skenario ambulans. Nah, seperti ini. Oke, keren ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan sesuai dengan keperluan teman-teman semua. Di sini ada fire engine. Nah, keren ya, fire engine untuk skenario ketiga. Terus skenario keempat ada lightning. Jadi kayak ada sebuah reflektor gitu. Nah, seperti ini ya, lightning petir-petir gitu. Selanjutnya ini ada mode fireworks atau kembang api gitu. Nah, jadi dia berubah-ubah sesuai dengan warnanya. Untuk kecerahan sama bisa diatur juga ya di bagian sini. Nah, seperti ini. Oke, untuk mode kelima di sini ada TV. Nah, dia agak redup sedikit, nanti bakal terang lagi. Nah, mode ketujuh itu ada candle. Nah, seperti ini lilin gitu. Nah, ada cerah terus kembali ke terang gitu. Selanjutnya ada mode ke-8 yaitu party. Nah, party ini yang biasanya sering digunakan ya kalau teman-teman butuh fotografi atau video seperti ini. Cuman untuk party terlalu cepat untuk perubahan warnanya. Untuk mode selanjutnya kita akan lihat di sini ada fault bulb ya, scan ke-9 kayak lampu rusak gitu. Jadi sekali mati dan sekali hidup seperti itu. Oke, untuk mode yang ke-10 adalah pulsing. Nah, jadi dia warna putih cold gitu, terus agak terang, terus redup kembali, seperti itulah intinya. Selanjutnya ada mode strobe ya, warna putih kedap-kedip seperti ini dengan cepat. Nah, di skenario ke-11. Skenario ke-12 yaitu ada RGB strobe. Jika tadi yang strobe aja untuk warna yang putih, dan ini untuk yang RGB-nya. Jadi perubahan warnanya cepat untuk warna RGB-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat untuk scan ke-13. Di sini ada paparazzi. Mungkin kalian suka dengan skenario seperti ini, bisa menggunakan paparazzi. Lanjut ada emergency, lalu ada HL beam. Lanjut untuk skenario ke-16, di sini ada red flash ya, red flash. Jadi flash ini ada 3 ya, sesuai dengan RGB ya. Jadi ada red, terus skenario 17-nya ada green-nya, lalu ada yang ke-18-nya ada yang blue flash. Lanjut untuk yang skenario ke-19 yaitu adalah HSI slow. Nah, jadi modenya HSI slow ini dia lebih pelan ya untuk skenarionya, untuk warnanya itu. Nah, kemudian untuk saturation warnanya ada HSI fast yang lebih percepatannya lebih cepat lah intinya gitu. Sekarang kita bahas untuk baterai yang digunakan. Menurut saya ini untuk soal baterai dari Ulanzi VL120 RGB di baterai kapasitas 3100 mAh. Ini udah terbilang cukup lama, tapi kita nggak uji coba juga dari penuh atau full sampai dengan habis, itu nggak pernah. Tapi untuk Ulanzi VL120 RGB ini dapat diklaim bisa bertahan hingga 15 jam dari terisi penuh sampai dengan habis. Beberapa masalah yang terdapat pada VL120 RGB ini, dia cukup cepat panas ya untuk pencahayaannya. Maka dia kayak ada mode gitu supaya mungkin lebih bagus aja. Jadi pada saat terlalu panas untuk suhunya dia bakal otomatis mati gitu. Jadi pada saat kondisi dingin baru kita bisa aktifkan kembali. Nah, jadi seperti itulah untuk beberapa kekurangan yang terdapat dari VL120 RGB ini. Untuk di akhir kesimpulan soal VGIM VL120 RGB ini menurut saya udah cukup rekomendasi banget buat teman-teman yang baru memulai menjadi konten videografi ataupun fotografi ya. Dia di harga yang cukup terbilang terjangkau dan memiliki fitur yang totalitas cukup berguna untuk kita semua. Nah, jadi ya bisa dibilang untuk harganya dia bisa dibanderol dengan harga 399 ribuan. Tapi tenang aja, teman-teman bisa dapetin harganya yang lebih murah, yang pastinya tetap original dari Ulanzi VGIM, dan yang nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi video ini. Mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai Ulanzi VGIM VL120 RGB ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share aja video ini ke teman-teman kalian. Kalau ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Untuk link pembelian pastinya udah saya sediakan di deskripsi video. Jangan lupa follow saya di sosial media. Jika ada kerjasama ataupun lainnya, kalian bisa kontak kita di
Gmail ataupun beberapa kontak kita yang tersedia di YouTube ini. Dan saya Davi Padanda selaku host di channel ini pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.